Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RIC Rio Idris Channel. Kali ini aku ingin kasih tahu rahasia ke kalian. Gimana sih caranya channel kecil tapi bisa dapat gaji gede dari YouTube. Video ini pas banget nih buat teman-teman, khususnya para pemula yang baru monet, yang pengen dapat gaji gede dari YouTube. Yuk simak tutorialnya. Sebelum saya kasih tahu tutorialnya ke teman-teman, kita bahas ini dulu guys. Untuk mendapatkan gaji gede dari YouTube, meskipun channelnya masih kecil, perlu kita lakukan langkah-langkah berikut ini. Dan langkah ini menurut saya sangat penting guys. Langkah yang pertama adalah kita harus setting channel kita dulu agar bisa mendapatkan penonton dari luar negeri. Jadi kita setting channel kita untuk kita targetkan ke luar negeri. Kenapa harus begitu? Karena teman-teman harus tahu dulu ya bahwa CPM di negara kita ini terbilang sangat kecil apabila dibanding dengan negara lain seperti Amerika, Australia, Kanada, kemudian Jerman, Spanyol, atau di Asia seperti Jepang, Korea, atau di negara lain apabila dibandingkan dengan Indonesia. Untuk itu perlu teman-teman setting channelnya agar targetnya itu bisa nyampe ke luar negeri. Terus bagaimana sih cara settingnya? Sabar dulu guys, akan saya kasih tahu tutorialnya. Kita akan masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah pada saat teman-teman ingin mengupload sebuah video, semuanya harus disetting ke dalam bahasa asing. Dalam hal ini bahasa internasional ya, atau bahasa Inggris. Jadi kita rubah bahasa Inggris dari judulnya atau gambar di thumbnailnya, maksudnya di tulisannya, kemudian deskripsi dan juga subtitlenya. Bagi teman-teman yang pakai bahasa Indonesia, bisa kita rubah atau kita setting subtitlenya ke dalam bahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu cara setting ini, teman-teman bisa lihat di video saya yang ini ya. Teman-teman bisa dilihat di situ. Saya sudah mentutorialkan buat teman-teman gimana sih caranya waktu kita upload, kita setting dari judul, deskripsi, atau dari subtitlenya itu bisa kita rubah menjadi bahasa Inggris atau bahasa sesuai kemauan kita. Di situ teman-teman bisa tonton sendiri ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita harus cari ide konten yang sangat digemari oleh penonton luar negeri. Jadi teman-teman di sini harus googling sendiri ya, atau cari tahu konten apa sih yang disukai oleh mereka. Dan tentunya harus sesuai dengan kemampuan teman-teman ya, agar teman-teman tidak kesulitan untuk membuat kontennya. Oke guys, sekarang kita langsung ke tutorialnya ya. Bagaimana sih caranya kita setting channel kita agar bisa mendapatkan atau kita targetkan ke luar negeri. Yuk, simak. Baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke YouTube Studio bagian desktop atau Google Chrome ya. Di sini saya menggunakan salah satu channel saya sebagai contoh. Kita lihat dulu channelnya ya. Ini tentang hujan. Jadi kita menggunakan nama channel pun harus menggunakan bahasa Inggris. Karena kita targetkan ke penonton luar negeri, maka kita menggunakan nama channel bahasa Inggris. Nama sebutan pun kita pakai bahasa Inggris juga, Sound of Rain RIC. Ini menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian untuk kita setting channelnya agar mendapat penonton dari luar negeri, kita setting dulu ya. Kita klik yang paling bawah nomor 2 ya, bagian kiri di sini yang seperti roda gigi ini. Kita klik ke pengaturan atau ke setelan. Kita masuk ke setelan guys. Di sini ada setelan umum, channel, default upload, izin, komunitas, dan juga perjanjian. Dan kita akan setting bagian-bagian besarnya aja ya. Yang pertama kita masuk ke setelan umum. Di sini sudah ada unit default. Di sini mata uang secara defaultnya adalah dolar Amerika Serikat, maka kita lewatin aja, biarin aja dolar ya. Kemudian kita masuk ke setelan channelnya. Untuk channel di sini ada 3 bagian ya, yaitu info dasar, setelan lanjutan, dan juga kelayakan fitur. Nah, untuk info dasar di sini di bawahnya ada kolom negara domisili. Dan di sini kenapa saya memilih Amerika Serikat? Sebenarnya saya memilih negara ini yang pertama karena CPM-nya itu tinggi. Kemudian kenapa saya milih negara Amerika? Karena
saya menggunakan channel tentang hujan sebagai pengantar tidur, dan di sana channel ini atau channel tentang hujan buat pengantar tidur itu sangat banyak juga diminati oleh mereka guys. Maka saya memilih negara Amerika Serikat, dan ini tidak melulu negara Amerika ya, maksudnya kita pilih yang pertama adalah CPM-nya yang tinggi seperti yang saya sebutkan tadi, seperti Amerika, Kanada, Australia, dan seterusnya. Dan kita pilih negara yang cocok dengan tema channel yang kita pilih gitu ya, dan sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Dan ini sudah saya setting ke Amerika Serikat. Oke guys, kemudian kita masuk ke kata kunci. Untuk memilih kata kunci yang pas harus disesuaikan dengan channel kita atau tema konten-konten kita guys. Dan di sini saya mencari kata kunci yang relevan dengan channel saya tentang hujan ya di sini. Nah, bagi teman-teman yang misalkan punya channel tentang memasak, sebisa mungkin lebih spesifik lagi, misalkan tentang channel memasak tempe gitu ya, maka kita cari kata kunci tentang memasak tempe, misalkan cara memasak tempe orek, atau cara memasak tempe goreng tepung, atau cara memasak tempe bacem, dan seterusnya. Teman-teman bisa mencari kata kunci menggunakan beberapa aplikasi, misalkan TechView atau menggunakan vidIQ atau yang lainnya, terserah teman-teman, tinggal pilih sesuai selera teman-teman. Kita masuk ke setelan lanjutan ya. Di sini ada pilihan ya, apakah dibuat untuk anak-anak atau tidak ya, dan disesuaikan dengan tema channel teman-teman ya. Di sini saya pilih yang tidak untuk anak-anak. Kemudian kita scroll ke bawah guys. Kita scroll ke bawah. Di sini teks otomatis kita centang. Kemudian iklan di sini kita kosongkan aja, biarin dulu, kita lewatin. Kemudian untuk klip teman-teman bebas ya, mau dicentang atau tidak terserah. Kemudian kita masuk ke kelayakan fitur. Nah, di sini kelayakan fitur di sini ada fitur standar, kemudian fitur menengah, dan juga fitur lanjutan. Untuk fitur standar ini sudah otomatis aktif ya, meskipun kita baru membuat channel, ini sudah otomatis aktif. Kemudian untuk yang fitur menengah di sini saya sudah mengaktifkannya, yaitu di sini syaratnya adalah yang pertama fitur standar aktif, dan yang kedua adalah kita harus verifikasi nomor telepon. Nah, dengan kita mengaktifkan fitur menengah ini, kita bisa membuat video dengan durasi 15 menit. Kemudian kita bisa membuat thumbnail sesuai dengan kemauan kita, dan juga kita bisa melakukan live streaming ya. Kemudian kita masuk ke fitur lanjutan guys. Untuk fitur lanjutan saya juga udah aktifkan. Di sini cara atau persyaratannya adalah yang pertama fitur menengah sudah aktif, dan syarat yang kedua adalah kita harus memilih di antara 3 pilihan. Verifikasi video, tanda pengenal yang valid, atau history channel. Di sini saya memilih yang history channel. Dan dengan kita mengaktifkan fitur lanjutan ini, maka kita bisa mengajukan banding atas klaim konten ID kita. Kemudian kita bisa menyiarkan lebih banyak live stream per hari, dan juga kita bisa mengupload lebih banyak video per hari. Dan kita juga bisa buat lebih banyak video short setiap hari. Dan kita bisa menyematkan live stream, link eksternal dalam deskripsi video, dan juga memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Nah, ini kita sudah masuk ke setelan channel. Di sini sudah selesai ya, kita setel. Kemudian kita masuk ke setelan default upload. Kita klik di sini guys. Nah, untuk judul dan deskripsi kita kosongkan aja. Dan juga ini yang di bawahnya kita kosongkan. Kemudian kita langsung aja masuk ke setelan lanjutan ya, di samping kanan di sini ya. Nah, di sini ada segmen otomatis kita centang. Kemudian di sini untuk lisensi kita pilih lisensi YouTube standar guys. Kemudian untuk kategori disesuaikan dengan tema channel teman-teman ya, harus relevan dengan tema channelnya, sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan rekomendasi. Dan nanti pada saat teman-teman ingin mengupload, di sini biasanya ada kolom tentang asal video atau video itu berasal dari mana. Kita pilih, berhubung ini saya pilih negara Amerika, maka saya masukkan Amerika Serikat. Jadi disamakan dengan negara domisili yang tadi ya. Jadi di antara setelan yang paling penting di sini adalah tentang negara domisili guys. Jadi negara domisili di sini kita masukkan negara di mana akan kita tuju guys. Kita targetkan penonton kemana. Misalkan kita target ke Kanada, maka kita pilih negara Kanada.
Jadi meskipun kita berada di Indonesia dengan kita setel negara di sini, maka video-video kita nantinya akan disebarluaskan ke sana. Begitu. Kemudian jangan lupa juga tentang video berasal dari mana. Kita samakan aja sesuai dengan negara domisili di sini, guys. Oke guys, ini aja video dari saya. Semoga bermanfaat ya, dan teman-teman semoga bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.